Sio anjing maksudnya. Sio anjing. Tujuannya itu adalah, oh my god, kok Alvin, what are you doing? Jangan bilang-bilang. Teman-teman air. Colok sini. Ni hao sahabat Koci, kongsi pacai Xinian Kuai-le. Gimana nih kabarnya sahabat Koci? Semoga di tahun kerbau ini semakin sehat, semakin baik, dan semakin hoki pastinya. Sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Aku adalah Cici Nia yang akan memandu acara dari awal hingga akhir. Dan juga pastinya aku nggak sendirian karena aku bakal ditemenin oleh Koko Cici Jogja Angkatan 2020. Hai, lihat sahabat Koci. Nah, mungkin bisa perkenalkan diri dulu dari Koko? Ya, oke, perkenalkan aku Koko Alvinson. Aku saat ini menjabat sebagai Koko Jogja 2020. Nih, halo sahabat Koci. Dan Cici? Nih sahabat Koci, kenalin aku Cici Angel, Cici Jogja Best Talent 2020. Jadi kita hari ini mau ngapain nih, Koko Cici? Nggak tahu kan? Makanya aku kasih tahu. Iya, oke. Kita hari ini bakalan bahas bincang-bincang tentang Imlek. Tapi ini rahasia di antara kita bertiga aja ya. Gimana nih? Jadi menurut aku Imlek tuh it's all about angpao. Oke. Ya. Tapi kayaknya perasaanku kayak hati nurani, hati suciku ini berkata kayak itu kayaknya nggak angpao doang deh. Bener nggak Koci? Iya. Ya bener sih. Bener sih, nggak salah. Tapi kan kita realistis, Iya. realistis. Kita ya soalnya kan I personally really like Soekarno Hatta yang itu yang merah-merah ya. Ya kayak baju kita ya, yang wow gitu kan kayak. Nah, tapi kan kalau kita bahas-bahas tentang Imlek itu pasti nggak tentang angpao. Jadi nanti sahabat Koci yang akan ada di rumah bisa tahu lebih dalam tentang Imlek. Nah, gini Koci, kita kalau misalnya ngobrolin tentang Imlek itu kita belajar sejarah yuk. Gimana sejarah Imlek itu? Sejarah ya, jadi belajar gitu ya kita ya. Kalau ngomongin sejarah sih, Imlek tuh sebenarnya pertama kali dulu itu dirayain sama petani loh sebenarnya. Malah petani, malah justru pertama kali itu petani. Jadi ada pergantian musim nih dari musim dingin ke musim semi. Nah itu mereka di situ bergembira karena akhirnya bisa bercocok tanam lagi. Nah akhirnya momen ini dimanfaatin sama petani itu untuk mengucap syukur ke dewa karena udah dianugerahin kemakmuran, mereka bisa bercocok tanam kembali gitu. Nah udah lengkap banget ya, kelihatan gitu ya Koko Cici Jogja tuh sangat insightful. Ada yang kurang lengkap sebenarnya tadi tuh Ci. Kenapa tuh? Tadi itu sejarah Imlek kan masih ada yang mau aku jelasin sedikit nih. Apa tuh? Nah kalau tadi mungkin dari versi Ci Angel itu masalah yang petani yang ingin bercocok tanam kan. Kalau dari aku tuh adalah soal ada dulu tuh ada makhluk yang mirip singa. Namanya tuh Nian. Nah Nian itu tiap tahun bakal datang ke desa warga tuh untuk makan hasil panen warga. Terus juga dia tuh kadang makan manusia. Tapi ini beneran nggak sih? Beneran, legenda sih Ci. Oh legenda. Belum tahu ya. Ya legenda sih Ci ya gitu ya. Kayak pokoknya intinya adalah karena warganya takut, jadi akhirnya mereka tuh masang lampion, mereka main petasan, main kembang api. Itu fungsinya adalah untuk mencegah Nian tuh datang, karena Nian tuh takut warna merah, Nian tuh juga takut suara-suara berisik. Nah keterusan nih sampai sekarang jadinya. Ya dapat kita pahami ya, jadi keturunan Tiongkok sana dan juga pendahulu-pendahulu kita suka bercerita gitu ya. Jadi sahabat Koci, kita akan memulai games pada hari ini yang namanya adalah Auspicious Bingo. And here we are together with the players. Siapa? Koko Alvinson. Dan siapa? Cici Angel. Oke, dan kita akan bermain Auspicious Bingo dan pastinya akan seru banget. Dan silahkan untuk Koko Cici yang ada di backstage untuk memberikan property. Oke. Nggak boleh lihat sini ya kok. Nggak boleh. Jadi kita sebelum mulai bermain, kita akan tampilkan rules yang ada di screen. Silakan rulesnya dibaca ya, sahabat Koci di sana ada. Oke, kelihatan gampang aja nih. Koko dan Cici sudah paham? Paham. Ayo, yuk tanemin nih. Fire on fire. Jiwa-jiwa kompetitifnya ya. Enggak. Kalau Vincent, tenang aja, aku yang menang. Mustahil. Oke, kayaknya ini udah cang-cing-cong, udah nggak sabaran buat main ya. Langsung aja sweet, tapi gimana nih? Oh, iya. Sweetnya. Tak ha. Taruh aku juga taruh dong. Tak ha. Ya ampun. Siapa yang menang? Aku Ko dong. Alvinson. Berarti Ko Alvinson milih duluan. Yes. Nomor berapa Ko Alvinson?
Nomor 4. Nomor 4. Oke, pertanyaan. Pertanyaan, Ci Angel, pertanyaan juga atau? Iya, pertanyaan. Pertanyaan. Oke, berarti pertanyaannya apa, Ko Vincent? Jelaskan tentang tradisi sembahyang cekau. Apa tuh? Oke. Bentar. Ini gak ada waktu mikir. Langsung dong. Oh, oke. Oke, jadi ini menurut legenda ya, Ci. Lagi-lagi aku membawa legenda sih. Aku suka legenda soalnya. Jadi kalau di legenda dulu tuh, kalau di suku Tionghoa, di suku Hokkien itu mereka tuh dulu lagi ada perang nih di hari Imlek. Nah, mereka tuh sembunyi di ladang tebu biasanya. Dan akhirnya di hari ke-9 Imlek itu, Ci, pas banget perangnya berhenti. Nah, karena mereka mengucapkan syukur ke dewa-dewa dan ke Tuhan, akhirnya mereka cuma punya tebu yang mereka jadi tempat tinggal itu, mereka tancapin ke tanah 2 batang, dan itu jadi sampai sekarang. Jadi kalau misalnya kita itu sembahyang di Cekau, kalau Cici ke rumah orang-orang yang Hokkien yang masih kental tuh biasanya bakal ketemu sama 2 batang tebu di pintu masuk kalau lagi Imlek. Itu pasti ada. Bener gak tuh? Jawabannya adalah benar. Selanjutnya untuk Ci Angel. Oh, iya. Pertanyaannya apa, Ci? Pertanyaanku adalah, mengapa Imlek identik dengan warna merah? Aduh, gampang banget. Gampang banget. Game-makernya siapa sih? Game-makernya kok kayak gini pertanyaannya? Tolong kreatif. Game-makernya gak banget nih. Gimana tuh? Kita kasih kesempatan. Jangan iri, bos. Oke. Bilang, bos. Oke, jadi kalau tadi sahabat Koci semua merhatiin ya apa yang dibilang sama Ko Vincent di awal tentang Nian. Jadi warna merah itu sebenarnya warna yang ditakutin Nian, itu yang pertama. Dan menurut kepercayaan masyarakat Tionghoa, warna merah itu sebenarnya warna yang membawa keberuntungan, warna kebahagiaan. Terus ini juga warna yang melambangkan kehidupan gitu. Oke. Jawaban jiplakan nih. Jawaban jiplakan curang, Ci. Jawabannya benar. Boleh dicopot amplopnya. Jawaban jiplakan. Enggak loh. Kamu jangan iri ya, sobat. Ci Angel. It's my turn. Oke. Aku pilih nomor 9. Pertanyaan. Berarti diira dari Ci Angel. Pertanyaannya apa, Ci? Apa makna jeruk? Apa makna? Gampang banget. Oke, jadi kalau kita perhatiin ya memang jeruk itu sangat identik banget dihidangkan waktu perayaan Imlek. Nah, kenapa jeruk? Karena jeruk itu buah yang memiliki warna orange, kuning, keemasan. Nah, warna ini sebenarnya dipercaya sebagai warna yang sebagai lambang perekonomian yang lebih tinggi. Jadi memang identik sama simbol kemakmuran, terus pokoknya perekonomian yang lebih baik gitu sih. Masa sih, Ci? Iya, Po? Enggak. Iya loh. Jawabannya benar atau salah ya? Enggak, salah. Jawabannya ngapain dulu gue? Benar. Berarti Ko Vincent memilih nomor. Belum jawab, Ci, yang pertanyaan tadi nih. Iya, pertanyaan. Pertanyaannya apa, Ko Pertanyaannya Vincent? adalah jelaskan tentang angpau. Tadi udah ditanya ini kebetulan. Hoki, nggak apa-apa. Oke, angpau itu tadi udah aku bilang bahwa angpau itu sebagai bentuk untuk memberikan berkat kepada orang lain, karena memang yang biasanya udah nikah, terus untuk kepada orang tuanya atau kepada anaknya atau kepada keponakan-keponakannya atau sepupunya yang belum nikah, itu sebagai bentuk untuk harapan sih, untuk berkat kepada orang-orang tersebut. Nah, ini mungkin sedikit informasi juga buat sahabat Koci. Biasanya kalau misalnya aku dikasih angpau sama tanteku atau omku, itu biasanya nanti aku bakal dikasih tahu gini, gau-gau tak cek ya, kalau enggak kue-kue tuahan. Nah, itu artinya ada arti sendiri, Ci. Jadi kalau yang gau-gau tak cek itu tuh maksudnya adalah supaya aku tuh sekolah yang benar gitu. Terus kalau kue-kue tuahan itu supaya aku bertumbuh dan berkembang dengan baik. Kayak gitu sih kurang lebih. Gimana ya? Itu tuh udah curang gitu loh. Pertanyaannya udah curang, udah dijawab gitu loh. Tapi jawabannya benar. Yeay. Awas ya, Ci Angel, jangan sampai kamu mau dilawan nomor Ko Vincent ini loh. Silakan Koko untuk memilih nomor. Oke. Sahabat Koci, bantuin aku mungkin nih nomor berapa nih kira-kira? Nomor berapa nih kira-kira? Please. Satu ya. Pertanyaan. Oh my god, chance card. Aku juga chance card. Berarti gugur. Nggak bisa. Berarti ganti ke Ci Angel ya nomornya. 6. Pertanyaan. Chance card.
Oh my god, kamu harus siap-siap mental ya, Ci. Tolong untuk Koko Cici di backstage untuk menyalakan timer 1 menit. Pertanyaannya adalah berapa tuh? Anjing. Ih, sio anjing maksudnya. Ya ampun, malah dikatain anjing. Sumpah, ya ampun. Kamu harus Ci Angel. Ke 10 itu anjing. Jawabannya benar. Meskipun tadi diumpatkan ya, tadi diumpat-umpat ya sama Ci Angel, tapi benar, jadi worth it. Terus ini nggak kepake dong? Ayo ngitungnya. Pertanyaannya pakai dong. Ya. Pertanyaannya kok Alvinson apa? Jelaskan tentang makanan khas Imlek. Apa? Jelaskan tentang makanan khas Imlek. Jangan bad mood gitu dong. Apa tuh? Kamu harus lebih bersemangat. Oke, kalau makanan khas Imlek itu ada yang namanya tangyen atau ronde. Kalau di Tiongkok itu mereka masih makan ronde ya, sahabat Koci. Jadi ada juga tongkau atau kue beras, terus juga ada jeruk, ada juga kue lapis Surabaya, terus juga ada satu lagi ya, Ci ya? Satu lagi tuh apa ya? Lapis legit ya bisa juga sih. Banyak sih sebenarnya, nanas, terus juga Kok gue bantuin sih? kan ini kan cuma bukan pertanyaan ini, bukan pertanyaan ini. Jadi sebenarnya banyak ya sahabat Koci, apapun yang ada di rumah pas Imlek itu bisa dimakan, dan juga sebenarnya beberapa juga ada artinya sendiri gitu. Tapi bener jawabannya apa ya? Bener apa enggak? Menurut kamu bener nggak? Cuma pertanyaan kan, Ci? Kan cuma menjelaskan. Oke. Jadi jawabannya tetap bener sih, tapi nggak apa-apa. Silakan Kok Alvinson untuk memilih nomor 7. 7. Apa tuh, Ci? Apa tuh, Kok? Chance card lagi. Wow, sungguh keberuntungan ya Ci Angel. Chance card. Silakan Koko Cici yang di backstage untuk menyalakan timer 1 menit. Mulai dari sekarang. Show monyet kurangin kerbau dibagi. Hah? Ada dibagi? Kerbau kurangin kelinci. Oke. Macan. Show macan. Jawabannya macan ya, kita kunci ya, udah pas waktunya. Dan jawabannya adalah salah. Jawabannya adalah tikus. Jadi pertanyaan ya, pertanyaan. Jadi semangat nih jawabnya, mampus. Apa yang membedakan tradisi Imlek asli dengan tradisi Imlek peranakan di Indonesia? Nah sebenarnya ini tadi juga udah sempat disinggung bahwa sebenarnya nama tradisi Imlek itu kurang lebih sama. Cuman kalau di Tiongkok itu lebih kental mungkin untuk tradisi adat budayanya dan lain-lain. Dan juga satu yang pasti adalah di Indonesia kita cuma libur sehari di Imleknya. Tapi kalau di Tiongkok itu biasanya liburnya kurang lebih seminggu. Jadi kayak seminggu full tuh bisa libur karena perayaan Imlek. Jadi kayak perbedaan berdasarnya itu sih, sama mungkin tradisi-tradisinya banyak yang udah cukup berubah. Nah salah satunya juga tangyen ya, makan ronde. Kalau di Tiongkok itu makan ronde itu bisa di hari Imlek. Kalau kita di Indonesia itu biasanya di Tongce. Mungkin sahabat Koci yang mau ngeliat resep ronde ada di IG Koko Cici Jogja. Jawabannya adalah benar. Jadi Ci Angel untuk memilih nomor. Aku pilih nomor 8. Pertanyaan. Berarti Ci Angel dulu, pertanyaannya apa, Ci? Jelaskan mengenai 12 show dan hubungannya dengan Imlek. Curangi pertanyaannya show mulu dari tadi. Nggak apa-apa. Tapi ini apa itu show, bukan menghitung-hitung lagi kayak tadi. Itu ribet banget sih, oh my god. Jadi show itu dari kata sheng xiao ya. Show itu sebenarnya adalah siklus 12 tahun. Jadi kalau bicara tentang legenda lagi nih ya, lagi-lagi. Jadi dulu itu Kaisar Giok ngadain perlombaan ke 12 hewan. Nah, siapa yang cepet ini, jadi lomba itu cepet-cepetan gitu, siapa yang nyampe ke garis finish duluan. Jadi urutannya dari yang paling pertama itu ada tikus, kerbau, macan, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, anjing, ayam, dan yang terakhir babi. Nah itu ke-12 hewan tadi. Nah karena mereka udah berhasil melewati pertandingan ini, akhirnya sebagai reward itu mereka dijadikan sebagai show, sebagai urutan siklus 12 bulan. Dan jawabannya adalah benar.
mulai panas nih kok, mulai panas. Tapi kalau ngomongin show itu ada fungsi lain nggak sih dari show? Ada sih, terutama mungkin untuk sahabat Koci, terutama untuk Cinia yang belakang aku ini juga sih, ya kan bucin banget ya. Enggak, dia bucin banget sih, dia bucin banget. Jadi show itu juga bisa dijadiin untuk love compatibility gitu. Jadi kayak kurang lebih sama kayak zodiak itu loh, Ci. Ya kayak cocok nggak show ini sama show ini? Ya cocok lah untuk Cici yang lagi nyari pasangan sekarang. Mungkin bisa daftar juga, sahabat Koci. Jadi untuk Alvincent pertanyaannya apa? Apa nih? Jelaskan tentang tradisi sembahyang Imlek. Nah, biasa tuh gampang. ini kebetulan aku juga menjalankan, jadi easy peasy lemon squeezy pertanyaannya. Jadi kalau sembahyang Imlek itu yang pastinya kita di saat Cap Mei itu kita bakal bersama-sama keluarga sambil menyambut datang Imlek itu kita bakal sembahyang. Biasanya ada beberapa persiapan yang harus ada. Seperti kayak misalnya tuh ada kue apem, ada kue yang isi kacang itu. Terus juga ada nanas. Nanas itu kenapa akhirnya penting ada karena memang homofon dengan arti keberuntungan gitu. Terus juga ada yang namanya biasa tuh ada jeruk bali, kemudian juga ada gula batu gitu-gitu sih. Jadi kayak semua banyak banget perlengkapan yang ada untuk sembahyang di Imlek gitu. Dan jawabannya Pasti bener kok, udah lah Ci. tuh easy no sorry dari Mori. Benar. Aku tinggal sisa 3 nih kebetulan nih. 3, 2 sama 5. Jangan nyontek sih Angel. Tuh kan, kamu jangan Curang ngomong. banget sih. Makanya, aku belain kamu kok. Yang mana nih sahabat Koci? Yang mana sahabat Koci? 3 aja lah ya dulu ya. 3 dulu sih. Chance card. Pertanyaan. Chance card. Are you ready? Silakan Koko Cici yang ada di backstage untuk memulai 1 menit. Sampingnya ular sih kayaknya kok. Timurnya. Kuda. Nomor 1 ya berarti ya? Iya, Nomor kuda. 1. Kuda ya, udah lock ya? Lock lah. Udah lock. Jawabannya adalah kambing. Mohon maaf Koko Alvincent. Anjing ayam babi, bukan ayam anjing babi. Tuh kan, kamu tuh kredibilitasnya gimana nih Kok Alvincent? Berarti pertanyaan dari Angel. Pertanyaan dari Angel. Jelaskan makna barongsai dan liong. Gampang banget. Gampang banget mah ini. Jadi ini adalah tari barongsai dan tari liong, dan sebenarnya ini adalah tarian tolak bala. Nah, kalau tari barongsai itu tarian singa, kalau liong itu tari naga. Nah, biasanya masyarakat Tiongkok yang memiliki usaha atau bisnis itu mereka menggelar tarian barongsai atau liong ini di depan gedung usaha mereka. Nah, tujuannya itu adalah, oh my god, kok Alvincent, what are you doing? Gimana? Aku lagi jawab ini. Lagi jawab interview. Tadi sampai mana kan aku lupa. Emang kok Alvincent membuyarkan my concentration. Tapi kan aku oh ya, jadi masyarakat Tionghoa itu mereka menggelar tarian ini di depan toko usaha mereka dengan tujuan supaya menolak segala kesialan, kemalangan, dan juga untuk mendatangkan keberuntungan. Jawabannya. Salah sih, ngalah. Jawabannya benar. Yeay, silakan. Awas. Oke, si curang ini ya, nackal. Oke. Langsung dicopot aja, Ci. Oke, berarti Ci Angel silakan untuk memilih nomor. Aku pilih nomor. Awas kamu Kok Alvincent. Nomor 5. Apa tuh? Pertanyaan. Udah mau cross out banyak nih. Siapa nih yang duluan? Banyak. Siapa nih cross out yang paling banyak? Pertanyaan. Ci Angel pertanyaan. Si Ko Alvincent pertanyaan. Oke, Ci Angel pertanyaan. Gimana sih? Pertanyaannya apa, Ci? Boleh ketawa dulu? Boleh. Pertanyaannya apa, Ci? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menempel karakter Fu yang benar? Ini gampang banget. Apa tuh? Gimana? Diem. Karakter Fu itu sebenarnya karakter ayam ya. Kalau di modifikasi versi modern gitu, dia dekorasinya ada warna merah sama emasnya, dan cara menempelnya adalah dengan cara terbalik. Nah, tujuannya adalah supaya ketika kita menengadahkan tangan kita ke atas, itu rezeki dari karakter Fu yang terbalik itu bisa mengalir ke kita, gitu. Nah, sebenarnya itu curang ya, karena jawabannya benar. Karena
Ini ada di sini. Langsung aja ke pertanyaan kok Alvincent, apa kok? Deskripsikan apa itu tatung. Nah, tatung ini salah satu tradisi yang ada di Singkawang di Kalimantan sih, Cina. Itu biasanya mereka itu bakal kayak atraksi gitu, atraksi nusuk-nusuk, kadang nusuk pipi pakai besi gitu-gitu. Itu kayak ya untuk biasa ada tiap tahun dan biasanya itu dicap gome sih diadakannya kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih mungkin. Oke, siapa nih? Masih satu ya? Masih satu kan? Satu lagi. Berarti giliran Koko Alvincent. Ci Angel. Ci Angel. Itu ya. Nomor 2 ya, yang mana lagi? Satu. Chance card deh kayaknya. Aku chance card pasti. Chance card. Pertanyaan. Berarti silakan Koko Cici yang ada di backstage. Bentar, belum dilihat pertanyaannya, sabar. Mulai dari 1 menit, dimulai dari sekarang. Kelinci. Ayo 5, 4, 3, 2. Tikus. 5, 4, 3, 2, 1. Tikus. Jawabannya apa? Tikus. Udah lock? Udah lock. Tikus ya. Kita saksikan ya. Jawabannya adalah benar. Jawabannya benar. Kok ini min 1 ya? Enggak. Bener tikus. Udah. Soalnya kepean aku tikus. Silakan Ci Angel, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah Oke. Deskripsikan perayaan Cap Gomeh. Gampang banget. Ini gak adil nih pertanyaan tadi. Adil kok udah. Adil. Keren gak banget. Thank you tim kreatif. Gimana tuh? Oke, jadi Cap Gomeh ini sebenarnya masih masuk dalam rangkaian Imlek dan tepatnya adalah di hari ke-15 kok. Di hari ke-15 dan ini adalah di hari terakhir dan adalah puncaknya gitu. Dan biasanya Cap Gomeh ini juga yang paling rame sih ya. Nah, kalau di Jogja itu ada rangkaian festival Cap Gomeh namanya PBTY. Jadi Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta di Ketandan. Nah, biasanya di situ ada wisata kulinernya, terus ada tarian barongsai, liong, tepekong, terus juga ada macam-macam perlombaan gitu. Pokoknya rame deh. Ada Koko Cici Jogja. Yes. Yang berjalan di tengah hujan. Flashback 2019. Jawabannya adalah benar. Jadi kita udah hitung ya. Ih, dicopot sama Ci Angel curang, kan aku chance card ya. Dicopot curang. Nah, ini nih. Enggak dicopot. Curang. Udah, ayo kita showing of each other. Ayo, ini dijajarin. Berarti Ci Angel berapa nih? 1, 2, 3. 3 kan? Iya. Kok Alvincent? 1, 2 kan? Jangan, gak boleh. Berarti 3 versus 2 yang menang adalah Ci Angel. Koko Jogja kalah. Kalau Vincent, tenang aja, aku yang menang. Mustahil. Oke, gimana sih Koko Cici kesannya main games tadi? Aku sebel sih, soalnya memang pertanyaan dari game maker di belakang ini emang gak kurang ajar ya. Kayak gak adil gitu loh, sahabat Koci lihat Itu sebenarnya kan? udah adil sih kok. Cuman yang karena Cici menang maka adil. Gak adil. Oke sih, it's fair, it's very fair. Jadi sebenarnya ya Koci, games auspicious bingo itu melambangkan dari angka 9 yang di dalam bahasa Mandarinnya namanya Qiu, yang melambangkan homophone dengan artinya panjang umur, dan juga 12 Qiu dan melambangkan 12 pertanyaan tadi yang juga artinya adalah menggambarkan tentang 12 Qiu yang membentuk satu keutuhan utuh. Jadi siapapun yang menyaksikan maupun yang memainkan, harapannya bisa tambah panjang umur. Amin. Dan juga nanti selalu guyup antar sesama. Amin. Kayak gitu. Thank you banget buat Ko Alvincent dan Ci Angel. Mungkin sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, mau ada sepatah atau 2 buah kata dari Koko Cici atau dulu Cici? kali ya, ladies first ya. Oke, mungkin as the winner.
as the winner. Sombong banget, sombong Kita banget. udah berdamai tapi mulai dipanasin lagi ya. Oke, oke. Miane, mohon maaf tidak Kue puci, aneh. Ya, sorry. Jadi sahabat coaches yang ada di luar sana semuanya, mudah-mudahan di tahun kerbau ini kita semua bisa semakin giat, semakin semangat, dan kita semua diberkahi dengan yang paling penting adalah kesehatan ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan sepanjang tahun ini kita juga diikuti dengan segala macam keberuntungan. Amin. Dan Kongsi Pacai, Sinian Kuaila. Kalau dari Koko? Ya pastinya sebenarnya sama ya dengan apa yang disampaikan sama Ci Angel. Semoga di tahun kerbau ini kita semakin kerja keras sebagai kerbau ya, bukan kuda nih. Kak, ini bukan kuda, sebagai kerbau ya, kerbau yang membajak sawah ya. Oke. Ya semoga di tahun ini kita semua berkat terus melimpah, terus juga untuk karir semakin menanjak, panjang umur, keluarga makin harmonis. Terus juga ya semua yang doa terbaik untuk kita semua ya. Kongsi Pacai, Sinian Kuaila, Wang Serui, Senti Ken Kang. Yuk kita tepuk tangan dulu. Dan sekali lagi terima kasih buat semuanya, baik Koko Alvinsen dan Ci Angel dan juga sahabat Koci yang ada di rumah. Terima kasih udah dari awal sampai akhir udah nonton. Dan xie xie Kongsi Pacai, Sinian Kuaila. Dah.